Jadi tujuan pendailan ini bukan membuat motor jadi kencang ya. Ini hanya sebagai patokan atau acuan apakah pada saat pemapasan open as durasi kita atau lip atau durasi atau overlap yang kita papas itu pas nggak sama spek mesin. Kalau misalkan durasi noken asnya kacau, overlapnya gak imbang, atau tinggi bukaan klepnya aneh-aneh ya, gak seimbang, itu bukan enak ya motornya, tapi malah drop dari yang standarnya. Ini ketika pemapasan noken as itu diwajibkan harus mendial ya, karena kalau misalkan main feeling atau main insting terkadang itu kurang akurat. Sekarang kita proses pendailan. Di sini pendailan kita percepat aja. Kita mulai dari yang X. Nah, ketika ini udah berputar satu putaran full atau dari 0 ke 0 lagi, itu kita baru baca ya, atau klep terangkat 1 mili kita baca. Di sini kita perhatikan untuk klep X ya, dia udah mulai terangkat. Kita stop di angka 0, lalu kita baca di busur. Nah, di sini kalau dari kamera agak miring ya, 53 derajat sebelum titik mati bawah. Terus kita cari lagi untuk maksimal lipnya. Ini kan baru satu putaran ya. 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, ada yang pegang. 6, 7, 8. Nah, untuk gak kelihatan, ngeblur. Nah, untuk maksimal lipnya ini 8,10 mili. Terus kita putar lagi sampai dia menutup. Klep X sampai dia menutup. Kita putar. Nah, dia udah tertutup full. Kita putar searah jarum jam ya. Ininya kita putar searah jarum jam ke sini. Tadi kan ke sini muternya. Sekarang kita searah putar jarum jam. Kita perhatikan klep X. Ya, dia udah terangkat. Nah, ketika sampai di 0, kita stop. Terus kita baca. Di sini 25 derajat sesudah TMA. Jadi klep exhaust tertutup di angka 25 derajat setelah TMA. Terus kita cari overlap ya. Overlap itu momen dimana klep X dan klep in terbuka bersamaan. Nah, kita putar lagi ke sini. Kita putar ke sini, terus kita stop di ini nih, di TDC. Nah, ini. Nah, 2 derajat, 2 mili. Di sini bentar lagi TDC. Agak kelihatan. Nah, gini nih. Kita stop sampai di TDC. Untuk overlap klep X itu 2 kali putaran full. Ini 10, 20, 30, 40, 44. Jadi overlap X atau klep terbuka pada saat piston berada di TMA itu 2,44 mili ya. Terus kita putar lagi, balikin lagi. Nah, saya gak catat untuk durasinya ya. Sekarang kita lanjut yang in. Ini singkat aja proses dialnya. Kita kalibrasi. Ini saya kalibrasi soalnya ini dialnya udah agak error ya. Kita putar lagi. Ini putarnya ke sini berlawan arah jarum jam. Kita perhatikan. Nah, sedangkan untuk dial yang X kita acukan aja. Tadi kan kita udah membaca yang X ya, klep yang X. Sekarang bagian yang in. Susah, gak ada yang pegang nih. Susah, ini gak ada yang pegang nih muternya nih. Nah, gini. Kita perhatikan. Nah, dia udah mulai bergerak, mulai terbuka. Kita stop di angka 0 atau angkatan klep 1 mili. Di sini di busur derajat itu
klep intake terbuka 25 derajat sebelum titik mati atas. Terus kita cari lagi untuk overlapnya. Ini kan baru 1 mili, 2 mili, baru 2 mili ya. Nah, kita stop di TDC atau pas di TMA. Nah, ini udah di TMA pas. Kita lihat untuk overlap klep in pada saat di TMA itu 2 kali puter full. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi pada saat di TMA klep in sudah terangkat 2,60 mili ya. Terus kita cari lagi untuk maksimal lipnya. Tadi kan dia 2 kali puter full terus 60 ya. Kita lanjut lagi di angka 0. Kita stop di angka 0. Ini udah terangkat 3 mili untuk maksimal lipnya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita stop sampai di area paling tinggi. Di sini untuk maksimal lipnya itu 8,26 mm. Terus kita tutup, kita putar lagi berlawan arah jarum jam. Kita terus putar aja sampai klepnya tertutup. Nah, ketika udah klepnya tertutup, kita putar lagi ke sini. Cara yang tadi, cara yang mencari untuk X close ya. Kita putar searah jarum jam. Perhatikan pergerakan jarum dial. Nah, dia udah terangkat, kita lebihin dulu, kita putar balik. Terus kita stop di 0. Dan kita baca. Ini untuk klep in tertutup 54 derajat setelah TMB. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk dial singkat untuk motor Jupiter MX. Ini pistonnya standar ya, piston standar. Cuman kita mainnya di porting sama di noken as aja. Mudah-mudahan Mas Andri settingan saya kepake ya. Kalau misalkan ntar torsi di bawahnya agak lemot, Mas Andri tinggal ganti boringnya aja. Terus disesuaikan juga untuk final gearnya atau gear belakang. Untuk portingannya seperti ini ya bro ya. Aduh gak jelas, gelap-gelapin poek. Ini kita buat sehalus mungkin supaya aliran bahan bakar dan udaranya bisa masuk sempurna ya. Nah, ini untuk bagian yang in, yang X ini nih. Nah, ini tinggal dipoles pakai autosol, jadi ntar kinclong ya.